Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurul Azizah dengan nomor NIM 1908102020 dari kelas 4C jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fasol dan wasol. Nah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian wasol dan fasol. Nah, wasol menurut bahasa ialah menghimpun, menghubungkan, atau menggabungkan. Nah, sedangkan wasol menurut istilah adalah al-waslu atfu jumlatin ala ukhra bil wawi wal faslu wa tarku hadzal atfi. Nah, wasol adalah menyambungkan suatu kalimat dengan kalimat lainnya dengan menggunakan huruf atop waw, dan fasol adalah meninggalkan atof antara dua kalimat. Nah, dalam Al-Quran biasanya kita menemukan suatu ayat atau kalimat yang diawali dengan wawu. Nah, ayat semacam itu menunjukkan bahwa ayat tersebut diatofkan dengan ayat atau kalimat sebelumnya. Nah, apabila ada dua ayat atau lebih yang diatofkan, itu dinamakan wasol dalam ilmu balaghah. Nah, selanjutnya contoh wasol, yaitu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, yang artinya dia tidak beranak dan tidak diperanak, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Contoh fasal yaitu yudabbirul amro yufassilul ayat. Nah, selanjutnya yang artinya dia atau Allah yang mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tanda. Quran surat Ar-Ra'd ayat 2. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ketentuan wasol. Nah, ketentuan wasol di sini yaitu wajib menyambungkan dua kalimat apabila yang pertama memiliki kedudukan i'rab yang sama. Nah, contohnya yaitu wallahu yuhyi wa yumit, yang artinya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Quran surat Ali Imran ayat 156. Nah, jumlah yuhyi pada contoh di atas itu berkedudukan sebagai khobar, dan jumlah yumit berkedudukan sebagai ma'tuf. Selanjutnya yang kedua yaitu terdapat kesamaan bentuk jumlah khobar atau insya dan ada kesesuaian makna. Nah, contohnya yaitu innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik berada dalam kenikmatan, sementara orang-orang jahat berada dalam neraka jahim. Quran surat Al-Infitor ayat 13-14. Nah, kedua ayat di atas diatofkan dengan menggunakan huruf wawu. Nah, kedua bentuk jumlah kedua ayat di atas adalah sama, yaitu jumlah khobar, dan keduanya memiliki hubungan makna. Selanjutnya contoh lain yaitu ada wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya dan sembahlah Allah serta janganlah kalian menyekutukannya. Quran surat An-Nisa ayat 36. Nah, kedua jumlah di atas sama-sama jumlah insya dan disambungkan dengan atof. Yang ketiga yaitu dua jumlah yang berbeda bentuk dari segi khobar dan insya, tetapi apabila dipisahkan akan mengaburkan maksud. Contohnya jawaban untuk orang yang bertanya, ada yang bisa saya bantu? La wa barakallahu fik. Nah, dua jumlah di atas berbeda bentuk jumlahnya, yakni insya dan khobar, tapi disambung dengan atof. Nah, apabila tanpa atof ditakutkan orang yang mendengar tersinggung karena menolak bantuannya, sehingga harus disambungkan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ketentuan fasol. Nah, ketentuan fasol di sini yaitu wajib memisahkan dua kalimat apabila yang pertama yaitu kamalul ittisol. Nah, kamalul ittisol ini artinya hubungan yang sempurna di mana jumlah yang kedua merupakan taukid, bayan, atau badal untuk jumlah yang kedua. Contoh taukid yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya
Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Nah, ayat 6 merupakan taukid dari ayat 5 sehingga tidak perlu diatofkan. Selanjutnya yaitu contoh badal. Yudabbirul amro yufassilul ayat. Nah, yang artinya dia atau Allah yang mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tanda. Quran surat Ar-Ra'd ayat 2. Kalimat yufassilul ayat merupakan badal dari yudabbirul amro. Nah, contoh bayan yaitu yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum, yang artinya mereka menimpakan kepada kalian siksa yang kejam dan menyembelih bayi laki-laki kalian. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 49. Kalimat yuzabbihuna abna'akum merupakan bayan bagi jumlah yasumunakum su'al azab. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kamalul inqita. Artinya pemisahan yang sempurna di mana kedua jumlah beda bentuknya dalam hal khobar dan insya'nya, atau antara kedua jumlah tidak ada kesesuaian makna. Contohnya yaitu hadoro wazirus syu'unid diniyah hafizahullah, yang artinya telah hadir menteri agama, semoga Allah menjaganya. Nah, jumlah yang pertama atau hadoro wazirus syu'unid diniyah yaitu berbentuk khobar, dan yang kedua hafizahullah itu berbentuk insya. Contoh lainnya yaitu aliyun katib alhamam to'irun, artinya Ali seorang penulis, merpati itu terbang. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu syibhu kamalil ittisol, artinya mirip sempurna hubungan. Dikatakan demikian karena jumlah kedua merupakan jawaban dari jumlah yang pertama. Contohnya yaitu ma kullu ma yatamanna almar'u yudrikuhu tajri ar-riyah bima la tashtahis sufun, yang artinya tidak semua yang dicita-citakan seseorang bisa tercapai karena angin itu terkadang bertiup ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal. Nah, bait kedua merupakan jawaban dari bait yang pertama. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron kasiron, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.